Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Sekda. Oh, baik, silakan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. Untuk itu kepada Bapak Cecep Alamsyah, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bupati, kawan-kawan dari yang hadir di sini, dan yang saya banggakan, kawan-kawan keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama secara serempak karena berkat ada teknologi yang bisa memungkinkan kegiatan ini bisa berlangsung. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang disampaikan Bupati itu seyogianya menjadi perhatian kita semua dan bagaimana kita melangkah merencanakan untuk memperbaiki ke depan. Nah, Abdi sekedap saja tidak akan lama-lama, kawan-kawan sekalian, eh, terkait dengan yang disampaikan Pak Bupati tentang IPM tadi. Jangan kita ketahui bahwa IPM itu kan sebenarnya adalah potret pendidikan masa lalu ya. Nah, kemudian yang sekarang itu angka harapan sekolah ya Pak Kadis ya. Jadi kita tahu bahwa potret pendidikan kita dengan potret pendidikan kabupaten lain di Jawa Barat, kita yang paling bawah terbelakang. Nah, untuk angka harapan sekolah kita sudah bagus. Jadi artinya insya Allah kita pada sekarang dan ke depan akan terus memperbaiki metode pendidikan kita di Kabupaten Cianjur. Nah, kawan-kawan sekalian, saya masih ingat ketika saya Dinas Pendidikan waktu itu ada ungkapan yang mengatakan bahwa maju mundurnya suatu kaum pada masa yang akan datang tergantung pendidikan pada saat ini. Ya, itu contohnya waktu IPM kita pada saat ini seperti ini adalah bagaimana potret masalah pendidikan pada waktu yang lalu. Ini kan menjadi enteng buat kita semua. Apakah hal ini akan kita bentuk buat anak-anak kita pada masa yang akan datang? Jadi artinya adalah kita, Bapak Ibu, saya kira sudah sangat paham ini bahwa bagaimana kinerja kita pada saat ini akan menentukan kualitas SDM Cianjur pada yang akan datang, dan ini akan menentukan daya saing SDM kita di tingkat regional Jawa Barat atau nasional atau bahkan internasional. Ini adalah tugas yang berat dan perlu kerja keras yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya ingin sampaikan di sini, dan saya sudah berkeliling bertugas di berbagai macam dinas, dan dinas pendidikan itu yang paling berkesan buat saya. Karena apa? Karena alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bergabung dengan kawan dalam mendidik SDM Kabupaten Cianjur. Jadi jalur Bapak Ibu adalah jalur yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendulang amal, ya, mendidik, membentuk akhlak, mendidik manusia, dan ini adalah tidak dimiliki atau tidak ada tugas-tugas dinas yang lain, tidak ada seperti itu. Misalnya di dinas keuangan mah hanya administrasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ada di jalur ini, saya mohon ini menjadi salah satu motivasi untuk Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, untuk bagaimana memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mengalarakan apalagi mengabaikan amanah. Karena ini resikonya fatal Bapak Ibu sekalian, resikonya sangat fatal kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, di samping kita ada penugasan-penugasan, di sini kita bisa yang seperti yang saya sampaikan tadi, mendulang amal atau kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa Dinas Pendidikan itu memang kami menyadari bahwa 80% atau 85% bahkan SDM
anggaran, sarana di Kabupaten Cianjur itu ada di Dinas Pendidikan. Artinya ini adalah sangat mewarnai bagaimana situasi pendidikan terhadap potret pengelolaan anggaran SDM yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, ini adalah Pak Bupati sudah menugaskan Pak Kepala Dinas untuk mengelola ini semua. Ya, jantan karena tugas yang berat, maka Bapak Ibu sekalian, kita menuntut kerja optimal, dan karena itu, karena kita sadari bahwa sumber daya kita, apakah itu SDM, apakah itu anggaran, apakah itu sarana, dan metode belajar, itu sangat rawan terhadap masa malas yang timbul, maka saya sudah merasakan sendiri menjadi kepala dinas pendidikan itu menjadi tugas yang tidak ringan kalau kawan-kawan semua tidak satu komitmen, tidak satu jalan, tidak satu visi. Ya, makanya dinas pendidikan itu ada banyak varian Bapak Ibu sekalian ya, banyak varian, banyak level, banyak tingkatan, makanya dibentuk yang namanya ada Kordik, ada Subrayon, dan komponen yang lain, dan tugasnya masing-masing itu berbeda tetapi tetap pada arah yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah, saya ulangi, ini adalah perlu komitmen yang sama, tekad yang sama untuk mendukung Pak Kepala Dinas menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan dibantu, tetapi bagaimana kita bekerja sama sesuai pada tupoksi yang sudah ditugaskan oleh pimpinan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang telah dipercayakan oleh pimpinan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang penting pada saat ini yang ingin saya sampaikan adalah ada informasi, saya mendapat informasi bahwa Sekda itu terlalu ikut campur kepada masalah pendidikan. Apakah itu mengatur SDM-nya, kepala sekolah dan seterusnya, kemudian juga mengatur anggaran internal. Kalau anggaran kabupaten iya, ini di internal dinas pendidikan, sarana prasarana, terutama itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya tidak pernah mencampuri urusan kepala dinas atau tugas-tugas dan kewenangan kepala dinas. Saya banyak tugas-tugas di level kabupaten yang lebih prioritasnya lebih penting saya laksanakan tugas-tugas itu daripada mengurusi hal-hal di dinas yang sudah ada kepala dinasnya. Soalnya sudah sampai ke saya bahwa misalnya untuk kepala sekolah harus ke Sekda katanya. Jadi saya tidak akan mencampuri kewenangan-kewenangan kepala dinas. Apalagi ada dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, apakah itu internal dinas, bahkan eksternal dinas, untuk misalnya untuk menjadi kepala sekolah itu menyediakan imbalan dengan jumlah tertentu misalnya. Itu saya tidak sampai ke arah situ. Misalnya di pengadaan, di proyek, di pengadaan, apalagi seperti itu. Saya terlalu repot kalau harus mengurusi persoalan di satu dinas. Ya buat apa sudah diangkat kepala dinas kalau Sekda masih mencampuri urusan internal. Jadi ini hanya akan mengganggu kewibawaan kepala dinas saja. Nah, saya tegaskan lagi bahwa kawan-kawan sekalian, Pak Bupati, saya sudah memberikan kewenangan penuh kepada Pak Kadis untuk mengatur segala yang ada di Dinas Pendidikan. Apakah itu sumber daya manusianya, rotasi mutasi kepala sekolah, pengawas, dan seterusnya. Kemudian juga pengadaan sarana prasarana, apakah itu bangunan atau alat-alat pendidikan. Apalagi metode belajar. Beliau seorang ahli, dan kita tahu prestasi beliau, dan tugas kita sangat amat berat pada saat ini. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang luar yang mengatasnamakan Sekda ikut campur masalah itu, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan, saya tidak pernah mencampuri usulan-usulan kepala dinas pendidikan. Saya sudah percayakan kepada beliau, dan saya tidak akan ikut sampai kepada hal yang detail, sehingga akan mengganggu kinerja beliau. Nah, dalam ini saya mohon kepada
kawan-kawan yang ada di Dinas Pendidikan seluruhnya untuk bagaimana selalu berkonsultasi dengan kepala dinasnya. Kalau ada masalah apa-apa, kalau ada hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga dapat segera dipecahkan, tidak berlarut-larut, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, misalnya di pemeliharaan sarana. Itu kalau ada kerusakan sedikit, tinggal diperbaiki, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas kita berat Bapak Ibu sekalian ya, karena posisi kita sekarang, posisi indeks pembangunan manusia atau di skor di aspek pendidikan, itu harus kita berlari cepat. Nah, kalau kita misalnya masih berhirup pikuk dalam urusan-urusan atau misalnya ada pihak-pihak di internal Dinas Pendidikan itu punya visi pribadi masing-masing yang tidak sesuai dengan visi-visi kita di Kabupaten Cianjur, itu tidak akan tercapai visi kita. Jadi kita harus satu visi, harus kompak, dan tidak ada kelompok atau perorangan yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Dengan misalnya untuk memanfaatkan keuntungan tertentu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sampaikan kepada kawan-kawan sekalian semua bahwa kami titip bahwa Bapak Ibu sekalian sudah dipercaya untuk menjadi wakil Pak Bupati di tempat masing-masing. Kordik misalnya itu menjadi wakilnya Pak Bupati di kecamatan tersebut untuk bidang pendidikan. Dan seterusnya. Jadi tugas-tugas itu hendaknya berjalan bersama, sinergi dan saling menunjang Bapak Ibu sekalian. Tidak ada misalnya ada misi-misi kelompok pribadi untuk kepentingan masing-masing. Kami mohon itu dan kami akan monitor terus. Ya, kami selaku kalau di kepegawaian itu ketua Bapak Jakat tentu akan monitor sifatnya dan tidak akan terlalu masuk kepada kewenangan kepala dinasnya. Kalau monitor itu kewajiban saya dan di anggaran juga seperti itu. Saya sebagai ketua tim anggaran kabupaten itu juga akan monitor bagaimana pemanfaatan anggaran yang ada di Dinas Pendidikan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang ini, kita akan lihat hasilnya pada masa yang akan datang. Dalam 10-20 tahun ke depan, itu adalah buah dari apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, titip Bapak Ibu sekalian, saya tahu, saya paham, saya pernah Dinas Pendidikan, Bapak Ibu sebenarnya potensinya bagus sekali. Waktu dulu saya di pendidikan, kita sudah berprestasi di tingkat nasional, banyak piala yang kita raih. Banyak penghargaan yang kita raih. Sampai puluhan waktu itu, dan artinya kita bisa sebetulnya. Ya, nah sekarang kami ingin bahwa situasi sekarang kita di feedback oleh angka-angka situasi derajat kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dan kita tertinggal, kita harus buktikan itu. Jadi kita malu dengan kabupaten yang lain atau teman-teman pendidikan di kabupaten yang lain. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Nah, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon Bapak Ibu sekalian sekarang untuk bagaimana menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tugas kita tidak ringan karena kita harus berlari cepat. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu banyak persoalan, apakah di sarana prasarana, apakah di tenaga guru kita kan, tetapi potret itu kan sama dengan potret di Indonesia yang lain. Ya, masalah, dan alhamdulillah tadi sudah ada jalan keluar untuk kawan-kawan kita, para pejuang-pejuang guru kita yang honorer. Jadi sudah ada solusi. Dan ini memang kita akan perlu dorong terus sehingga kawan-kawan tenaga honorer itu menjadi ada kepastian sehingga kawan-kawan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bagi kawan-kawan sekalian yang tambahan dari saya, dan saya sampaikan sekali lagi bahwa kami di pemerintah daerah di kabupaten itu tidak mencampuri urusan-urusan yang menjadi kewenangan kepala dinas. Kami di kabupaten sudah banyak pekerjaan dan yang harus dikerjakan yang harus menjadi prioritas. Jadi kalau ada pihak di internal dinas pendidikan, apalagi itu di eksternal dinas, yang mengatasnamakan Pak Bupati atau misalkan Sekda,
melakukan hal-hal yang dikira kebijakan yang tidak pas, segera sampaikan ke kami. Ya, bisa langsung datang ke kantor lah kita ngobrol dan kita akan jamin kerahasiaannya. Ini adalah mekanisme feedback dari kawan-kawan sekalian terhadap penyelenggaraan sistem pelaksanaan tugas di Dinas Pendidikan, karena saya menyadari, saya tahu, saya sudah merasakan berat bertugas di sana. Ya, ini perlu feedback karena bisa seperti ini, misalnya ada kebijakan dari Dinas A yang dirasakan kurang pas. Oh iya mah cek sekda, cek bupati, pilih gitu. Kawan-kawan bisa langsung ke kami mengkonfirmasi itu. Dan mekanisme feedback ini perlu karena untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan dinas, sehingga nanti kita akan ubah mana yang lebih pas, mana yang lebih bagus, mana yang lebih sesuai dengan karakter yang ada di kita semua, dengan budaya kerja kita semua. Kami tidak ingin kebijakan bupati sudah tidak ada lagi terhadap hal-hal yang di luar ketentuan. Apalagi yang transaksi-transaksi yang memang yang sudah akan merugikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas. Nah, ini kan perlu ada mekanisme feedback. Jadi pilih ada informasi yang satu arah dari dinas atau dari siapa kepada kawan-kawan sekalian. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang tidak pas, segera difeedbackkan ke dinas sendiri. Kalau itu memang tidak ada tanggapan, nanti sampaikan ke kami. Nanti kami akan komunikasikan dengan kepala dinasnya. Kalau memang kita akan kaji semua, kalau tidak pas nanti kita akan perbaiki. Pengantin gitu kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Hatur nuhun atas kesediaannya untuk hadir pada pertemuan ini. Saya rasa ini adalah yang dari sejak Indonesia merdeka baru sekarang ya Pak Bupati ya. Ada pertemuan sampai komplit seperti ini. Ya, cuman memang tadi Pak Kabid itu menyampaikan sebaiknya komite juga sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan itu dihadirkan, dan kawan dari Dewan Pendidikan juga kita undang agar ini memonitor semua, dan kita semua tahu bahwa sebenarnya visi kita seperti ini. Tetapi pada akhirnya kalau dalam perjalanannya ada hal yang tidak pas, itu segera komunikasikan ke kami, kita evaluasi, kita kaji, kalau memang itu betul tidak pas, kita akan ubah. Karena kita ingin cepat memperbaiki kekurangan keterbelakangan kita, sehingga pada akhirnya nanti di 10-20 tahun kemudian, daya saing Kabupaten Cianjur, terutama sumber daya manusianya, bisa berbicara di tingkat regional, nasional maupun internasional. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf